Shalom, perkenalkan nama saya Rianti Limongtani Kalua dari kelas 83. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai materi IPA di unit kali ini. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sifat-sifat cahaya dan sifat-sifat bunyi yang terkandung di dalam hologram serta speaker yang akan kita buat ataupun alat peraga yang akan kita buat. Hal ini dapat menjadi suatu pengetahuan baru bagi teman-teman yang mungkin kurang mengerti mengenai sifat-sifat bunyi dan sifat-sifat cahaya yang ada. Stay tune. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sifat-sifat dari bunyi yang unsur-unsurnya terkandung di dalam speaker yang akan kita buat nantinya. Di sini saya memilih 3 sifat dari bunyi. Yang pertama, bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar, yang artinya jika suatu benda itu bergetar, benda tersebut akan menghasilkan gelombang, di mana gelombang itu nantinya akan menghasilkan energi bunyi, di mana energi bunyi itu akan merambat dan kita dapat mendeteksinya melalui indera pendengar kita yang disebut juga sebagai telinga, di mana saat dideteksi oleh telinga, bunyi tersebut akan dikirimkan oleh saraf otak kita sehingga otak kita dapat menerjemahkan bunyi apa itu. Contohnya, ketika kamu mungkin menabuh gendang, bunyi dari gendang tersebut ataupun getaran yang dihasilkan dari gendang tersebut akan menghasilkan gelombang, di mana gelombang akan menghasilkan energi bunyi yang akan ditangkap ataupun dideteksi oleh indera pendengar kita. Sifat-sifat bunyi selanjutnya yaitu bunyi merupakan gelombang mekanik. Seperti yang kita ketahui, bunyi memerlukan medium untuk merambat, di mana medium tersebut merupakan perantara bagi bunyi untuk dapat merambat. Medium ini diliputi oleh 3 zat, yaitu zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, jadi semakin padat medium dari bunyi, maka kecepatan rambat bunyi juga akan semakin meningkat. Di dalam suatu penelitian yang dibuktikan oleh ilmuwan bernama Miller, cepat rambat bunyi juga diatur ataupun dapat dipengaruhi oleh suhu atau temperatur, di mana semakin rendah suhu dan temperaturnya, maka bunyi akan semakin cepat dalam merambat. Nah, contohnya di dalam air, jika kita membenturkan 2 buah besi, maka besi tersebut akan menghasilkan suatu getaran yang akan menghasilkan suatu gelombang dan akan ditangkap oleh indera pendengar kita. Bunyi tersebut merambat tentunya melalui zat cair, karena besi tersebut dibenturkan di dalam air. Hal ini dapat membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Sifat bunyi yang terakhir yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras dan sebaliknya akan diserap jika mengenai permukaan yang lembek. Jenis-jenis pemantulan bunyi ada 3. Yang pertama yaitu gemah, lalu gaung, dan bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi asli. Di sini saya mengambil contoh pemantulan bunyi yaitu gaung. Gaung merupakan bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli sehingga tidak terdengar dengan jelas ataupun dapat kita katakan samar-samar. Nah, contohnya saat kita berada di ruangan yang tertutup, contohnya seperti di gudang yang tidak terurus. Gudang tersebut otomatis tidak memiliki alat-alat peredam suara ataupun alat-alat yang dapat menyerap bunyi. Sehingga jika sewaktu-waktu kita berteriak, bunyi tersebut akan memantul mengenai permukaan yang keras saat kita sedang berbicara. Sehingga suara yang dipantulkan dan waktu saat kita sedang berbicara itu dapat menghasilkan bunyi yang mungkin tidak terdengar terlalu jelas ataupun masih samar-samar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari cahaya
yang unsur-unsurnya terkandung di dalam pembuatan hologram nantinya. Yang pertama yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika melalui dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda, di mana proses pembiasan cahaya tersendiri merupakan proses pembelokan cahaya, di mana semakin besar perubahan kecepatan cahaya dalam melalui dua medium yang berbeda, maka semakin besar pula efek pembiasan yang akan terjadi. Nah, contoh peristiwa pembiasan cahaya yaitu saat kita memasukkan sebuah pensil ke dalam segelas air, akan nampak seolah-olah bahwa pensil tersebut patah. Mengapa demikian? Karena hal ini dipengaruhi oleh kerapatan optik dua medium yang berbeda yang terlihat pada gambar. Yang pertama yaitu medium udara yang molekulnya renggang dan medium air yang molekulnya lebih rapat. Di mana jika sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal seperti yang ada pada gambar. Sifat cahaya selanjutnya itu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan jika mengenai permukaan benda yang keras dan juga mengkilap. Pemantulan cahaya memiliki dua jenis, yaitu pemantulan teratur serta pemantulan baur ataupun difus. Cahaya yang dipantulkan mengenai permukaan yang datar, rata, mengkilap, serta licin akan mengalami pemantulan teratur karena pemantulannya itu terarah. Lalu, jenis yang kedua yaitu jika cahaya mengenai permukaan benda yang bergelombang, kasar, dan tidak rata, maka pemantulan tersebut disebut sebagai pemantulan baur ataupun difus. Contoh dari sifat cahaya tersebut adalah apabila sinar laser diarahkan ke cermin, sinar tersebut akan dipantulkan secara teratur dan terarah. Hal ini dikarenakan cermin memiliki permukaan yang rata, licin, serta mengkilap. Nah, sifat-sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya tidak memiliki bayangan. Mengapa demikian? Karena cahaya sendiri merupakan sumber dari cahaya tersebut, dan kita mengetahui bahwa bayangan itu tentunya terbentuk dari suatu benda yang dipancari oleh cahaya. Nah, dapat diketahui bahwa cahaya itu tidak memiliki bayangan, dan gelap yang dimaksud merupakan bayangan, serta terang yang dimaksud sebagai cahaya tidak akan pernah bersatu. Nah, contohnya yaitu jika kita mengarahkan sinar blitz HP ke sebuah lilin tersebut akan memiliki bayangannya, tetapi api dari lilin tersebut tidak akan memiliki bayangannya. Karena cahaya tidak pernah memiliki suatu bayangan. Di dalam membuat proyek hologram ini tentunya kita harus menyediakan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain adalah kardus, kaca ataupun plastik mika, pulpen ataupun pensil, penggaris, kuas, cat air, serta yang paling penting adalah lem, bisa lem tembak, lem fox ataupun yang lainnya. Tapi saya menyarankan untuk menggunakan lem tembak karena daya rekatnya itu lebih kuat daripada lem lainnya. Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat hologram ini adalah mengukur ukuran yang kita butuhkan untuk sisi-sisi dari hologram tersebut, di mana ukuran yang pertama yaitu berukuran persegi panjang, di mana panjangnya itu sekitar 17 cm dan lebarnya sekitar 8,5 cm. Di sini kita membutuhkan ukuran kardus tersebut sebanyak 3 sisi untuk bagian belakang, depan, serta atasnya. Di mana pada bagian atasnya kita akan melubangi
melubanginya agar kita dapat meletakkan ponsel kita di atasnya. Selanjutnya kita juga membutuhkan ukuran persegi, di mana ukuran yang saya gunakan ataupun yang saya buat berkisar pada 8 x 8 cm, di mana kita memerlukan ukuran tersebut sebanyak 4 buah karena kita akan meletakkannya di bagian sisi-sisinya. Lalu kita juga akan menggunting persegi tersebut membentuk diagonal. Selanjutnya, langkah yang akan kita lakukan adalah kita harus memotong bagian kardus yang telah kita ukur tadi sesuai dengan bentuknya masing-masing. Setelah itu, kita akan mengecatnya menggunakan warna yang kita inginkan. Di sini saya memakai warna hitam agar gambar dari hologram itu dapat lebih hidup dan lebih terlihat. Setelah kita mengecatnya dan setelah catnya kering, kita akan menyatukan bagian-bagian yang telah kita potong dan telah kita cat tadi satu persatu. Yang pertama, kita akan menempelkannya menggunakan lem tembak. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan menaruh kardus berbentuk persegi panjang tadi sebagai alas. Lalu kita akan menempelkan kardus yang berbentuk persegi tadi di atas alas tersebut. Kita harus menempelkannya dalam keadaan berdiri. Setelah itu kita akan mengambil kardus yang berbentuk diagonal tadi ataupun segitiga, lalu kita menempelkannya di sisi dalam bagian kardus yang berbentuk persegi tadi. Setelah itu menempelkan kaca ataupun plastik mika tadi di sisinya. Posisinya itu harus sama dengan bentuk persegi tadi. Lalu setelah kaca tertempel, kita kemudian akan menempelkan lagi satu sisi kardus, satu buah kardus. Nah, setelah kacanya telah tertempel dengan sempurna, kita akan menempelkan sisi bagian atasnya. Kita akan mengambil kardus yang telah kita lubangi tadi di tengahnya, lalu kita tempelkan di atasnya. Lalu kardus yang satunya lagi yang berbentuk sama persegi panjang, kita tempelkan di bagian belakangnya agar video dari hologram dapat terlihat dengan jelas. Hologram pun telah jadi. Selanjutnya, saya di sini akan membuat speaker ataupun pengeras suara agar suara yang dihasilkan oleh handphone dapat diperbesar ataupun terdengar lebih jelas. Kita membutuhkan alat dan bahan, di mana alat dan bahan yang dibutuhkan itu sederhana saja. Yang pertama yaitu kardus. Dapat kita buat dari kardus yang ukurannya balok, yang ukurannya itu sekitar 9 cm dikali dengan 19 cm. Lalu kita juga membutuhkan cutter untuk memotong ataupun gunting. Lalu kita membutuhkan pensil dan pulpen untuk mengukur, dan penggaris tentunya, mengukur pola, serta kita membutuhkan sesuatu benda yang bentuknya itu bulat agar kita dapat membentuk lingkaran agar suaranya dapat terdengar. Lalu selain itu kita juga membutuhkan sedikit lem untuk merekatkan karton-karton yang telah diukur. Nah, langkah untuk membuat speaker yang pertama adalah kita harus menyiapkan kardus berukuran 19 x 9 cm. Baik itu kardus yang dibuat secara manual ataupun kardus yang mungkin telah tersedia di rumah. Nah, setelah itu kita akan membuat pola-pola tertentu. Yang pertama yaitu pola yang berbentuk agak persegi panjang tapi bentuknya itu sedikit pipih seperti ini agar kita dapat memasukkan handphone kita ke dalamnya. Lalu tentu saja kita membuat pola itu dengan mengukurnya dengan ukuran tertentu yang disesuaikan dengan HP masing-masing. Setelah itu kita juga membuat pola yang berbentuk lingkaran dengan benda yang memiliki bentuk lingkaran. Hal ini dengan tujuan agar suaranya dapat terdengar dengan lebih jelas melalui lubang tersebut. Kita tentunya memotong-motongnya dan mengukurnya menggunakan penggaris, pensil, serta memotongnya menggunakan cutter. Dan akhirnya speaker pun telah jadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis saya terkait dengan konsep pemantulan cahaya
yang terdapat di alat peraga berupa hologram yang telah kita buat tadi. Nah, jadi ketika cahaya dari ponsel mengenai permukaan kaca yang licin, rata, dan mengkilap, maka proses pemantulan otomatis akan terjadi. Nah, pengaruhnya pada proses pemantulan cahaya di mana karena permukaannya itu licin dan rata, maka pemantulan akan teratur dan juga terarah, sehingga pemantulan tersebut terlihat seolah-olah tidak terjadi dan gambar tersebut muncul dari kaca itu sendiri. Nah, lalu di sini saya juga menganalisis mengenai konsep pemantulan bunyi yang terjadi pada speaker yang telah kita buat tadi, di mana saat HP dimasukkan ke dalam speaker ataupun kardus yang tertutup, maka suara dari speaker HP itu akan terdengar lebih besar ataupun lebih keras. Hal ini dikarenakan jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul itu berdekatan, sehingga selang waktu antara bunyi asli dan juga bunyi pantul itu dapat terdengar secara bersamaan, yang otomatis akan membuat bunyi semakin keras ataupun lebih kuat. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari speaker. Yang pertama yaitu hal ini juga dapat menginspirasi, meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan pengetahuan kita bahwa kita ternyata dapat membuat speaker dari barang bekas yang memiliki manfaatnya tentunya. Jika kita ingin mendengarkan suatu musik ataupun suara yang lebih besar, tapi mungkin kita tidak memiliki budget untuk membeli speaker yang elektronik. Akan tetapi terdapat pula kekurangan di mana jika kita membuatnya mungkin itu agak sedikit repot, dan jika kita memiliki budget yang lebih, kita dapat membuat ataupun membeli speaker sendiri. Dan yang terakhir yaitu perspektif Kristen. Menurut pandangan Kristen dan menurut dari pandangan saya, Allah telah menciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupanya. Allah memberikan manusia akal budi, pikiran, serta manusia ini merupakan makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan sendiri di kitab Kejadian. Karena manusia diberikan akal budi dan pikiran yang baik, manusia otomatis harus mengelolanya dengan baik. Nah, salah satu wujud dari hal-hal baik yang dilakukan manusia menurut akal budi dan pikiran yang telah Tuhan berikan adalah membuat alat peraga seperti hologram dan speaker ini, karena dari hal tersebut manusia dapat mewujudkan rasa syukur karena manusia dapat memanfaatkan akal budi dan pikiran dari Tuhan dengan baik, di mana manusia dapat melihat hal-hal yang Tuhan ciptakan secara sempurna seperti cahaya dan juga bunyi, dan mungkin manusia dapat mengelolanya dengan baik karena manusia dapat mengerti bahwa dari hal-hal sepele Allah telah menunjukkan bahwa kemuliaannya itu selalu ada dan ia memiliki suatu kuasa yang sangat besar, sehingga manusia dapat mewujudkannya dari membuat alat-alat ini, karena konsep pemantulan bunyi dan konsep pemantulan cahaya itu berasal dari Allah sendiri. Segala hal yang ada di dunia ini merupakan rancangan dari Allah dan masuk ke dalam ketetapan Allah. Hal itu tidak dapat diganggu-gugat. Jadi sebagai manusia, kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu mengingat kasih sayang dan kasih setia Allah, dan kita harus mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus rela mati untuk kita. Jadi tetaplah bersyukur. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Tuhan Yesus memberkati.